Assalamualaikum, selamat pagi, shalom, salam kebajikan, rahayu, teman-teman semua. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kali ini kita akan membahas materi tentang tren dan isu dalam komunikasi kesehatan. Simak dengan baik. Bagaimana kita mempertahankan inti dari komunikasi terapeutik, empati, kepercayaan, dan hubungan manusiawi, di era di mana interaksi semakin termediasi oleh layar. Bagaimana kita memanfaatkan kekuatan teknologi untuk meningkatkan perawatan tanpa mengorbankan sentuhan manusia. Dan bagaimana kita berkomunikasi secara efektif dalam skala global untuk mengatasi tantangan kesehatan yang tidak mengenal batas negara. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendefinisikan komunikasi keperawatan di abad ke-21. Komunikasi digital dalam keperawatan. Revolusi digital telah secara fundamental mengubah hampir setiap aspek kehidupan, termasuk perawatan kesehatan. Komunikasi yang dulunya hampir secara eksklusif terjadi secara tatap muka kini semakin banyak dimediasi melalui platform digital. Namun, ia juga membawa serangkaian tantangan etis, hukum, dan praktis yang baru. Gordon dan Catalini, 2018. Prinsip fundamental dalam menavigasi komunikasi digital adalah menjaga keseimbangan antara teknologi tinggi, high-tech, dan sentuhan tingkat tinggi, high-touch. TELEHEALTH dan TELEMEDICINE. Telemedicine adalah subkategori dari telehealth yang secara spesifik merujuk pada penyediaan layanan klinis jarak jauh. Ini bisa berupa konsultasi video langsung dengan dokter atau perawat, pemantauan jarak jauh tanda-tanda vital dari rumah pasien, atau konsultasi, simpan dan teruskan, di mana gambar medis dikirim untuk ditinjau oleh spesialis. Dorsey dan Topol, 2016. Penggunaan media sosial dalam komunikasi profesional. Platform ini menawarkan peluang bagi perawat dan organisasi kesehatan untuk menyebarkan informasi kesehatan yang akurat, memerangi disinformasi, dan membangun komunitas dukungan pasien. Perawat menggunakan media sosial secara profesional untuk berjejaring dengan kolega, berbagi penelitian, dan berpartisipasi dalam advokasi kebijakan. Ventola, 2014. Risiko terbesar adalah pelanggaran kerahasiaan pasien, bahkan jika tidak disengaja memposting cerita, bahkan tanpa nama, yang berisi detail yang cukup sehingga pasien dapat diidentifikasi adalah pelanggaran serius. Tantangan privasi dan keamanan data dalam komunikasi digital. Semua bentuk komunikasi digital menciptakan jejak data elektronik yang rentan terhadap pelanggaran melindungi informasi kesehatan pasien. Protected Health Information (PI) dalam lingkungan digital adalah tanggung jawab hukum dan etis utama perawat. Komunikasi dalam kesehatan global. Komunikasi dalam kesehatan global melibatkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, LSM, profesional kesehatan dari berbagai negara, dan komunitas lokal untuk mengatasi tantangan kesehatan lintas batas. Kickbus, 2016. Komunikator kesehatan global yang efektif adalah pendengar yang luar biasa, yang berusaha memahami konteks lokal sebelum mencoba untuk bertindak. Tantangan dalam komunikasi ini sangat besar, mencakup hambatan bahasa, perbedaan budaya yang mendalam, ketidakpercayaan terhadap orang luar, tingkat literasi yang bervariasi, dan seringkali infrastruktur komunikasi yang terbatas. Komunikasi dalam penanganan wabah pandemi. Selama wabah penyakit menular, komunikasi yang jelas, cepat, dan transparan adalah salah satu alat kesehatan masyarakat yang paling penting. Tujuan dari komunikasi risiko, risk communication, adalah untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik tentang risiko, merekomendasikan tindakan perlindungan, dan mengatasi rumor serta disinformasi, sambil mengelola ketakutan dan kecemasan publik. World Health Organization, 2017. Perawat di garis depan memainkan peran ganda. Mereka harus mengkomunikasikan informasi kesehatan masyarakat yang konsisten kepada pasien dan keluarga, misalnya, tentang pentingnya vaksinasi, pemakaian masker, atau isolasi. Komunikasi dalam konteks bencana. Dalam kekacauan setelah bencana, tantangan komunikasi meliputi infrastruktur yang rusak, jaringan telepon dan internet mungkin tidak berfungsi, populasi yang terguncang dan terlantar, orang-orang mungkin terpisah dari keluarga mereka dan mengalami trauma psikologis yang parah. Koordinasi di antara banyak aktor, berbagai organisasi bantuan nasional dan internasional harus berkoordinasi satu sama lain, seringkali dengan budaya, organisasi, dan bahasa yang berbeda. Peran komunikasi dalam advokasi kesehatan global. Perawat, dengan kredibilitas dan pengalaman garis depan mereka, dapat menjadi advokat yang sangat kuat. Salem,
2021. Komunikasi advokasi melibatkan 1. Membingkai masalah 2. Membangun koalisi 3. Komunikasi media 4. Lobby langsung. Dengan menggunakan keterampilan komunikasi mereka, perawat dapat membantu menempatkan isu-isu kesehatan penting seperti akses universal terhadap perawatan kesehatan wanita, atau perubahan iklim dalam agenda global. Tren masa depan komunikasi keperawatan. Lanskap komunikasi kesehatan terus berevolusi dengan kecepatan yang menakjubkan. Perawat masa depan harus siap untuk beradaptasi dengan tren dan teknologi baru yang akan semakin membentuk kembali praktik mereka. Tren yang paling menonjol dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, kemajuan teknologi, seperti kecerdasan buatan, dan pergeseran filosofis yang lebih dalam, seperti penekanan yang semakin kuat pada komunikasi yang benar-benar berpusat pada pasien. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam komunikasi kesehatan. Kecerdasan buatan, artificial intelligence, mulai meresap ke dalam perawatan kesehatan. Algoritma AI sudah digunakan untuk menganalisis gambar medis, memprediksi risiko penyakit, dan mengoptimalkan alur kerja rumah sakit. Dalam komunikasi, tren yang sedang berkembang adalah penggunaan chatbot dan asisten virtual, Gabaron et al. 2020. Komunikasi berpusat pada pasien yang lebih mendalam. Meskipun konsep komunikasi yang berpusat pada pasien telah ada selama beberapa dekade, ada gerakan menuju pemahaman yang lebih dalam dan implementasi yang lebih otentik dari konsep ini. Ini adalah pergeseran filosofis mendasar yang melihat pasien sebagai co-kreator atau rekan pencipta kesehatan mereka, Barry dan Ekman Levitan, 2012. 1. Empati yang ditingkatkan. 2. Pengambilan keputusan bersama sebagai standar. 3. Aktivasi pasien. 4. Mengintegrasikan tujuan hidup pasien. Pengembangan keterampilan komunikasi untuk perawat spesialis. Pengembangan keterampilan komunikasi untuk perawat spesialis. Tren masa depan akan melihat pengembangan kurikulum dan pelatihan komunikasi yang lebih bertarget untuk berbagai bidang spesialisasi. Misalnya, 1. Perawat perawatan paliatif. 2. Perawat onkologi. 3. Perawat genetik. 4. Perawat kesehatan mental. Masa depan komunikasi keperawatan akan menuntut perawat untuk menjadi pembelajar seumur hidup, terus-menerus mengasah keterampilan komunikasi dasar mereka sambil juga mengembangkan keahlian khusus yang diperlukan untuk melayani populasi pasien mereka yang unik secara efektif. Demikian materi tentang tren dan isu dalam komunikasi kesehatan yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami tantangan dan peluang di bidang komunikasi kesehatan saat ini. Untuk informasi lebih lengkap dan sumber belajar tambahan, silakan buka aplikasi resmi perkuliahan kita. Di sana tersedia modul, video, dan artikel yang bisa kalian akses kapan saja untuk memperdalam pemahaman. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.